Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anggun Selawani dari kelas IKM 6 semester 4 dengan NIM 0801212246. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu mata kuliah epidemiologi tidak menular, yaitu Bapak Proda 5 Isinulingga, SCAP, Nurse MCAP. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang faktor risiko dari penyakit stroke. Terdapat dua faktor risiko dalam penyakit stroke, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor yang pertama yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dari penyakit stroke. Ada umur. Umumnya, stroke dialami oleh orang yang usianya di atas 55 tahun. Namun, bukan tidak mungkin stroke dapat terjadi di usia muda. Penyebab stroke di usia muda adalah gaya hidup yang buruk, seperti merokok dan minum alkohol yang akan menimbulkan diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Faktor risiko yang tidak dapat diubah dari penyakit stroke selanjutnya ada jenis kelamin. Penyakit stroke lebih banyak diderita oleh pria. Faktor hormon mempengaruhi terjadinya penyakit stroke. Selain itu, gaya hidup juga membuat pria lebih rentan terkena stroke. Namun, bukan berarti wanita tidak bisa terkena stroke. Faktor risiko yang tidak dapat diubah dari penyakit stroke selanjutnya ada ras. Hal ini tidak terkait dengan ras atau warna pigmen kulit, melainkan gaya hidup orang hitam yang menyebabkan tingkat risiko terserang stroke lebih tinggi daripada mereka yang berkulit putih. Gaya hidup negatif mereka seperti merokok dan pola makan tidak sehat menjadi pemicu stroke. Tingkat obesitas, diabetes, anemia, dan tekanan darah tinggi adalah penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan stroke. Faktor risiko yang tidak dapat diubah dari penyakit stroke selanjutnya ada genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang disebabkan oleh salah satu anggota keluarga. Faktor yang kedua yaitu faktor risiko yang dapat diubah dari penyakit stroke. Ada hipertensi. Mencegah penyakit stroke dengan cara mencegah terjadinya penyakit hipertensi dengan mengurangi konsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari, minimal 2 kali per minggu. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, menghindari minum alkohol. Selanjutnya, dengan mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus dengan cara menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, menerapkan pola makan sehat, melakukan pengecekan gula darah secara berkala, mengelola stres, menghentikan kebiasaan merokok, mencegah terjadinya obesitas dengan cara memakan buah dan sayur-sayuran, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, jadwal makan teratur, porsi sedikit tapi lebih sering dengan pola makan pagi, selingan,
makan siang, selingan, dan makan malam. Biasakan makan dengan model piring makan teh, yaitu setengah piring makan berisi sayuran, setengah piring makan lagi berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, seperempat bagian berisi nasi, dan seperempat bagian berisi lauk. Timbang berat badan dan ukur lingkar pinggang secara teratur. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, terukur, atau biasa disebut dengan BBTT. Faktor risiko yang dapat diubah dari penyakit stroke selanjutnya ada penyakit jantung. Mencegah dengan cara jaga berat badan ideal, tetap aktif berolahraga, pola makan yang sehat, hindari stres, kontrol ke dokter, jangan merokok, dan batasi alkohol.